Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ahdiati, NIM 1914165, kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategik manajemen sumber daya insani sebagai tugas UTS Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Pengertian perencanaan sumber daya insani. Terdapat beberapa pengertian perencanaan sumber daya insani atau SDI. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh Nawawi dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya insani dapat diartikan sebagai yang pertama, sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi, usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Di dalamnya meliputi upaya pencocokan SDI internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan akan dibutuhkan. Rencana kegiatan sumber daya insani. Pengelolaan sumber daya insani mengembangkan dan bekerja melalui sebuah sistem manajemen sumber daya insani yang terintegrasi dengan bagian lain dalam sebuah manajemen. Pada umumnya terdapat 5 area fungsional dalam manajemen sumber daya insani yang efektif: staffing, pengembangan sumber daya insani, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan antar staf. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan, bisnis, dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Dalam lingkungan dunia usaha sekarang ini, tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan para pengusaha makin mobile meluaskan jaringan bisnisnya, bukan hanya di negaranya saja, tetapi juga di luar negaranya. Kondisi demikian menyebabkan tuntutan pengusaha terhadap karyawan juga semakin tinggi. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsim ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara khusus, perencanaan sumber daya manusia dapat digunakan untuk yang pertama, mengurangi biaya personal dengan membantu manajemen mengantisipasi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia dan memperbaiki ketidakseimbangan sebelum mereka menjadi tidak dapat diatur dan mahal. Yang kedua, memberikan suatu dasar yang lebih baik untuk pengembangan perencanaan karyawan yang membuat optimum atas sikap bekerja. Yang ketiga, memperbaiki proses perencanaan bisnis keseluruhan. Yang keempat, memberikan peluang yang sama bagi pria dan wanita, anggota dalam kelompok minoritas dan mayoritas, dan individu dengan tanpa cacat fisik dapat perencanaan pertumbuhan di masa mendatang. Yang kelima, mengembangkan kesadaran yang lebih besar dalam kepentingan suara manajemen sumber daya manusia melalui semua level organisasi. Yang keenam, suatu alat untuk menilai dampak kebijakan dan tindakan manajemen sumber daya alternatif. Perumusan strategi manajemen sumber daya insani. Yang pertama, manajemen mendefinisikan atau menegaskan misi, visi, dan nilai perusahaan dengan melengkapi arah strategi organisasi. Yang kedua, perumusan strategi diterjemahkan ke dalam tujuan strategis dan bagian kegiatan yang luas, meliputi program, proyek, dan proses yang mencapainya. Yang ketiga, perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian, perencanaan operasi, dan tujuan
serta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Yang keempat, unit. Tim maupun individual mendefinisikan rencana kegiatannya, tujuan, kemampuan tertentu. Langkah perencanaan sumber daya insani. Perencanaan strategis sebagai proses dalam menentukan tujuan dan program perusahaan, tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan strategis meliputi setiap langkah yang banyak melibatkan pengumpulan informasi data yang banyak, analisa dan evaluasi yang dilakukan berulang-ulang oleh manajemen. Terdapat beberapa langkah dalam perencanaan sumber daya manusia, diantaranya adalah yang pertama, mendefinisikan filosofi sebagai langkah awal. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kelima, menyusun strategis akhir. Tingkat perencanaan strategi. Perencanaan strategi berhubungan dengan perspektif jangka panjang dan secara otomatis mengalir ke dalam perencanaan operasional perusahaan. Perencanaan operasional memiliki perspektif perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang berkaitan dengan program tertentu yang merencanakan jenis, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, struktur organisasi, rencana sukses dan pengembangan strategi sumber daya manusia, di samping rencana-rencana tertentu untuk menetapkan rencana strategis. Pada dasarnya, konteks perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3 sub, yaitu yang pertama, proses pembentukan data rekapitulasi untuk analisis dan simulasi untuk mendapatkan gambaran kekuatan sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Yang kedua, proses pengadaan sumber daya manusia yang diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan. Yang ketiga, proses alokasi, relokasi sumber daya manusia atau re-employment. Dengan menggunakan data administrasi yang ada, dapat dianalisis informasi kebutuhan atau relokasi seorang karyawan ke tempat yang lebih tepat. Cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.